Perkenalkan, nama saya Alexandria Razaki Mendropa, NIM 120260148 dari kelas TPB 40 Prodi Farmasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat program melalui C++, dan Flowgorithm, yang mana masing-masing mengandung konsep percabangan, perorangan, dan array. Topik yang saya ambil adalah matematika dan fisika, di mana nantinya fisika saya akan membahas tentang hukum Ohm, dan matematika saya akan membahas tentang mengenali identitas suatu data secara statistika ya. Mengapa saya memilih membahas hukum Ohm dalam fisika? Karena hukum Ohm ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tahu bahwa sehari-hari kita memakai yang namanya konsep listrik ya. Bahkan di elektronika, lampu di rumah kita memakai bisa seri atau paralel, dan itu bisa kita gunakan untuk mengukur berapa hambatan yang dikeluarkan, berapa arus listrik yang mengalir. Lalu kegunaannya juga kita bisa menentukan, kalau misalkan kita punya lampu, kita pasang seri sama dipasang paralel, itu lebih baik yang mana, lebih awet yang mana, serta lebih terangan yang mana. Seperti itu. Latar belakang mengapa saya memilih mengenali data statistika dalam matematika, karena itu sangat penting. Apalagi kita tahu di era pandemi ini banyak sekali data-data statistika yang menunjukkan segini loh rentang umur yang terkena COVID dan lain sebagainya. Itu sangat penting, jadi kita bisa mengambil suatu keputusan, misalnya untuk mendata bantuan-bantuan sosial, seperti itu. Oke, langsung saja ke programnya. Yang pertama adalah membuat program hukum Ohm yang fisika. Di sini kita masukkan header-nya dulu, lalu using name standar. Lalu in main kita deklarisasikan. Nah, di sini ada integer yang bisa dimasukkan dari 0 sampai tak hingga. Untuk minus dan desimal tidak masuk. Lalu float, di sini saya memasukkan beberapa array berukuran 100, yaitu di resist dan resist P. Sama G ini. Nanti untuk membantu saya menghitung hambatan total ya. Lalu di sini di float yang lain, di sini dideklarasikan total P, total G, tot P, V, I, dan I. Jadi di sini yang float ini bisa dimasukin desimal sama yang minus. Lalu ada karakter ulang untuk pengulangan. Nanti kita akan mengulangkan 2 ya. Lalu di sini keluar hiasan. Nanti di atas ada hiasannya seperti itu. Nah, di sini digunakan pengulangan do while. Nah, kita masukkan do-nya apa saja dulu. Nanti ketika while yang dimasukkan menurut while-nya, nanti do-nya akan mengulang. Nah, di sini ditanya apa jenis rangkaiannya. Pilih 1 jika seri, 2 paralel, 3 gabungan. Gabungan itu seri paralel. Lalu kita diminta inputkan N. Nanti N-nya misalkan input 1 ya tadi. Nah, jika 1, dihitunglah si serinya. Kita diminta memasukkan banyaknya hambatan seri. Lalu dalam pengulangan segini, dari I0 sampai S-1, itu kita memasukkan hambatan serinya. Berapa aja, nanti di sini perulangan lagi. Di perulangan ini terjadi penambahan gitu. Jadi dari resist yang ke 0 tambah 1, ke 2, ke 3 sampai S-1. Nanti ditambahkan terus. Lalu
keluarlah rangkaian totalnya, dideklarasikan sebagai total. Ini float ya, jadi ya terus satuannya ohm. Lalu di sini deklarasikan si R-nya itu sebagai si total. Jadi yang total di sini nanti itu sama dengan R. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Nanti akan masuk ke dalam rumus hukum Ohm. Nah, di sini di dalam pengulangan di dalam if X sama dengan 1 ada pengulangan. Pengulangan untuk menanyakan ketika kita sudah menemukan R-nya, hambatan penggantinya, mau tidak kita menghitung tegangan atau kuat arus, atau jangan-jangan kita tidak mau menghitung apapun yang tidak. Nah, jika kita kita disuruh inputkan Y. Jika Y-nya 1 berarti kita menghitung tegangan. Nah, kalau misalkan kan rumusnya V sama dengan I kali R. Nah, kalau misalkan mau cari tegangan berarti yang kita sudah ketahui kan si R-nya tadi. Nah, kita diminta inputkan I-nya. Nih di sini. Lalu V sama dengan IR, keluarlah V-nya. Lalu kita pilih 2 berarti pilih kuat arus. Kalau misalkan Y sama dengan 2 ya. Nah, kita berarti inputkan kuat arusnya. Nah, kuat arusnya berarti kita mencari kuat arusnya. Nah, untuk mencari kuat arus kita harus memasukkan tegangannya karena R-nya doang yang udah diketahui. Nah, seperti ini. Rumusnya I sama dengan V per R. Nah, kalau misalkan kita milih 3, sebenarnya kita tidak harus memilih 3 sih. Bisa berapapun selain 1 dan 2. Nanti akan keluar ucapan terima kasih. Lalu kita akan ditanya apa langkah selanjutnya, mau hitung dengan R yang sudah kita cari tadi atau mau input R yang lain. Nah, kita inputkan diulang ini. Kalau misalkan ulangnya kita isi 1, nanti kita akan menghitung R yang tadi. Nih, di while ini, while ulang sama dengan 1, kita inputkan 1, ntar mulai dari sini lagi nih, yang menanyakan tegangan, kuat arus, dan tidak mencari apapun. Sama seperti yang seri, kalau yang paralel ini kan kalau seri itu yang N sama dengan 1. Nah, kalau yang paralel N sama dengan 2. Nah, cuman sama semua sih. Sama semua, ini kita masukkan banyaknya hambatan paralelnya, lalu nanti kita inputkan semua berapa besarnya. Nah, habis itu ini kan kalau paralel itu dibalik dulu kan. Misalkan ada tiga buah, ada 1, 2, sama 3. Nah, untuk menjumlahkan itu pertama kita balik dulu kan, 1/1 ditambah 1/2 tambah 1/3. Nah, saya notasikan sebagai ini. Lalu setelah ini semua kan habis itu ditotalin kan, yang tadi 1/2 tambah 1/3 tambah 1, ya itu yang 1/1. Nah, habis itu setelah sudah ditotalin semua, boleh dibalik seperti itu, dibalik. Ini perulangan ya for. Yang tadi kita sudah bilang adalah perulangan for, perulangan do while, sama percabangan if, sama array-nya, array yang berukuran 100 tadi. Lalu keluarlah besarnya hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut. Nah, nanti total P-nya dinotasikan sebagai R. Nah, ini sama pengulangan do yang tadi. Ini pengulangan do yang untuk menghitung tegangan kuat arus atau tidak berdasarkan R yang sudah kita dapatkan tadi di sini nih, di sepanjang ini. Di sepanjang ini kita kan sudah dapat R-nya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, do-nya ini sama. Nah, kalau yang gabungan, kita hanya menggabungkan saja. Jadi ini, kalau misalkan kita N-nya kita masukkan 3, nanti kita ditanya seri dulu sebanyak segini. Kita ditanyakan serinya berapa aja. Nih, masukkan S-nya banyaknya hambatan seri, lalu nanti disuruh masukin berapa aja angkanya, nanti ditambah-tambahin di sini, lalu ntar keluar. Nah, ini penting nih, ini kita R sama dengan jadi total. Nah, nanti R-nya itu adalah besar hambatan pengganti dari hambatan seri, dari rangkaian seri. Nah, kalau yang ini kita masukkan yang paralelnya nih, sampai sini.
Kita masukin paralelnya. Sama-sama yang di atas. Nah, kalau misalkan, nah yang ini, kalau yang paralel, kita jadiin RP. RP. Nah, nantinya, nah besarnya hambatan gabungannya itu, kita notasikan dengan R tot pada line ke 135. Nih, yang ini. Lalu, nah yang R yang tadi sudah kita dapat, ditambahkan sama yang RP yang ini. Jadilah R tot. Nah, habis R tot baru di pengulangan do while-nya sama aja, yang menghitung tegangan, kuat arus, atau tidak menghitung sama sekali, seperti itu. Nah, di sini batasnya sampai sini. Nah, setelah kita mengerjakan 1, 2, N-nya sama dengan 1, 2, 3, atau tidak memilih ketiganya, nanti akan ditanyakan, ulangi program dengan menginputkan ulang R, maksudnya adalah kita mau ngulang dari menentukan jenis hambatannya enggak, mau seri, paralel, atau gabungan. Nah, jika kita inputkan 1, maka diulang. Nah, kalau misalkan tidak, keluar ucapan terima kasih. Nah, kita langsung ke flowchart-nya saja. Nah, kurang lebih seperti ini flowchart untuk yang fisika. Nah, di sini kan ada, nah ini disuruh output. Nah, seperti ini. Ini yang sudah saya jelaskan di C++-nya. Seperti ini. Dimasukkan ke dalam flowchart. Oke. Nah, ya seperti itu kurang lebih. Kita coba dulu yang flowchart. Oke, sekian untuk yang fisika. Standar. Lalu kita deklarasikan. Nah, di sini ada ininya ya, array-nya, ini array dengan indeks 10 atau ukurannya 10. Lalu nanti, nah di sini nanti kita akan menggunakan perulangan do while lagi. Nah, do-nya apa saja yang dimasuk dalam do? Nah, ini. Nanti kita akan dimintakan banyaknya bilangan pada data. Nah, masukkanlah N-nya. Lalu dalam perulangan segini, nanti kita diminta masukkan data sampai sebanyak N ini. Gitu. Masukkan datanya terus sampai N. Lalu kita ditanya, apa yang mau kita cari sih? Mau rata-rata, median, atau jangkauan? Nah, kalau rata-rata berarti kan jumlah semuanya dibagi banyaknya data kan. Nah, kita misalkan inputnya X yang sama dengan kita input 1, berarti kita menghitung rata-rata. Nih, untuk mencari rata-rata. Untuk dalam perulangan segini, nantinya akan ditambahkan terus dari 0 tambah angka dari 0 tambah angka 0, terus dari 0 tambah angka 0 tambah angka ke 1. Nah, seperti itu terus sampai ke yang N.
Lalu nantinya setelah udah ditambahin semua, dibagi nih diratain ini hasilnya semuanya dibagi sama banyaknya n yang tadi kita input, banyaknya data. Nah, nanti keluarlah. Lalu untuk median kita milih x-nya sama dengan 2. Nah, kalau median itu kita harus menginputkan kan berarti nilai tengah dari suatu urutan angka. Nah, untuk mempermudah kita urutin dulu datanya dengan cara nih urutan angkanya kita dalam perulangan kita deklarasikan perulangan i-nya. Habis itu kita deklarasikan di dalam perulangan i-nya kita perulangan j-nya menggunakan for. Lalu di sini kita bisa lihat kalau i itu mulai dari 0 berakhir di kurang dari n. Nah, sama seperti i, j itu juga kurang dari n, tapi dia mulai dari i tambah 1. Berarti kita bisa berasumsi kalau j-nya ini selangkah lebih maju dari i, lebih besar gitu. Nah, jika ditemukan dalam perulangan ini ada angka i yang malah lebih besar dari angka j, kan tadi kita tahu angka j itu harusnya lebih besar kan, karena dia selangkah lebih maju dari i. Nah, maka nantinya angka i sama dengan angka j nih di mengurutkan data ini. Angka i sama dengan angka j. Karena memang tidak ada yang boleh yang angka i lebih besar dari angka j. Minimal harus sama. Karena nanti akan menyulitkan saat kita mengurutkan datanya. Seperti itu. Lalu nanti yang keluar angka i. Nah, ini angka i itu perulangannya, pengurutannya. Nah, lalu jika n-nya yang kita inputkan itu habis dibagi dua sama dengan habis nih. Nah, mediannya itu kan berarti tengah-tengahnya itu ada 2 kan. Misalkan ada 6, berarti yang tengah-tengahnya itu ada 3 sama 4. Nah, nanti dirata-ratakan dari nilai ketiga ditambah nilai keempat dibagi 2. Nah, kalau misalkan nggak habis, berarti kita pakai yang di tengah-tengah n bagi 2 aja. Misalkan ada 5, 5 kan nggak habis dibagi 2 ya, 5. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan kalau kita bagi 2, berarti kan 2,5 dibulatkan jadi 3, seperti itu. Nah, jadi mediannya demikian. Lalu jika kita menginputkan X, berarti kita mencari jangkauan. Jangkauan itu kan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, kita cari maksimumnya dulu. Nih. Nah, ini juga sama. Jika angka max itu kan paling besar. Nah, kalau misalkan ada angka I lebih besar dari max, itu dinotasikan max-nya sama dengan angka I. Jadi nggak boleh angka I lebih besar dari max. Nah, seperti ini. Nah, ini juga untuk mencari minimumnya nih. Minimum sama dengan angka 0, angka ke 0 gitu maksudnya. Lalu ini juga nggak boleh lebih kecil dari min. Angka itu nggak boleh lebih kecil dari min. Minimal sama dengan, nah, seperti itu. Nah, jadi jangkauannya range sama dengan maksimum kurang minimum. Jadi jangkauannya demikian. Nah, lalu itu dunya dari itu kita selesai misalkan milih X sama dengan I 2 atau 3 atau tidak memilih sama sekali. Nah, nanti ditanya mau ulangin nggak? Mau ngulangin dari input data yang tadi, yang banyaknya data segala macam. Kalau tekan 1 berarti ya, kalau 0 tidak. Nah, kita input diulang ini tadi nanti. Nah, ketika ulang kita inputkan 1, maka terjadilah do-nya, pengulangannya. Kita coba saja.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.